Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang port security. Nah, di sini saya akan buat topologinya dulu. Tambahkan satu switch. Terus kita tambahkan 4 server. Satu. Lalu kita tambahkan satu PC. Sebentar, akan saya tata dulu. Lalu kita tambahkan satu PC lagi. Nah, di sini. Untuk namanya kan saya ganti dulu, ini menjadi client. Nah, ini menjadi hacker. Lalu kita sambungkan dulu dari switch ke server 1, server 2, server 3, ke client, lalu ke server 4. Nah, saya akan jelaskan dulu cara kerja dari port security. Nah, misalkan di sini kan switch itu terhubung ke seluruh device kecuali yang hacker ini. Nah, mereka itu terhubung melalui port. Nah, misalnya si hacker ini tuh mau menghack port-port ini. Terus misalnya hacker itu kirim paket. Nah, paketnya itu nggak akan dikirim karena nanti portnya itu akan diblokir oleh port security. Nah, di port security itu ada yang namanya security violation. Nah, untuk violationnya kita akan pelajari yang shutdown terlebih dahulu. Nah, kita pasang IP di server 1. Kita pakai IP 192.168.50.1. Kita copy, lalu subnet masknya, lalu ke server 2. Ini IP-nya 50.2. Ini titik 3. Ini titik 4. Ini titik 5. Terus yang hacker ini titik 6. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket misalnya dari server 1 ke server 2. Nah, udah successful. Terus kita kirim paket juga dari server 3 ke client. Nah, ini juga udah successful. Nah, terus untuk konfigurasi port security-nya kita akan lakukan di switch. Masuk ke privilege, lalu ke config. Nah, ini untuk range-nya itu berarti kan dia range yang FA0/1 sampai 4. Interface range FA0/1 sampai 4. Nah, untuk konfigurasi yang port security itu kita masuk ke mode akses dulu. Jadi ketik switch port mode akses. Terus kita exit. Ini typo. Terus kita akan konfigurasinya itu yang mengarah ke switch 3. Nah, jadi ini tuh pakai yang port 0/3. Interface FA0/3. Terus kita ketik switch port strip security. Terus kita ketik switch port security MAC strip address. Nah, untuk addressnya kita lihat dulu di server 3. Buka server 3, ke bagian config, terus ke fast ethernet 0,
Nah, ini tuh MAC address-nya kita copy aja. Terus kita pastekan di sini. Klik paste. Yang sudah masuk, enter. Terus kita ketik juga switch port maksimum 1. Untuk angkanya kalian terserah. Di sini saya akan pakai 1. Terus kita ketik switch port security violation shutdown. Nah, jadi fungsi dari violation shutdown itu ketika ada MAC address selain MAC address yang ini, itu interface-nya akan dimatikan. Nah, sekarang kita coba pengujian. Misalnya ini saya kirim dulu dari server 3 ke PC client. Nah, ini successful. Terus kita ganti kabelnya yang mengarah ke server 3 itu ke hacker. Dari switch ke hacker. Nah, terus kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, hasilnya itu fail karena kan dia untuk portnya itu udah dimatikan. Terus kita coba hapus dulu portnya yang mengarah ke hacker. Terus kita pasangkan lagi ke server 3. Nah, kita konfigurasikan lagi. Ini kan tadi portnya itu mati karena dihubungkan ke hacker yang bukan MAC address-nya. Terus kita nyalakan lagi. Nah, untuk menyalakannya kalian bisa ketik shutdown terus no shutdown. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari ini masih merah, kita percepat aja. Kita kirim paket dari server 3 ke klien. Nah, dia udah successful. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang MAC address sticky. Nah, jadi di konfigurasi tadi saat kita mau memasukkan MAC address kan kita cek dulu MAC address-nya di server 3, di copy lalu pastekan ke konfigurasinya. Tetapi dengan MAC address sticky kita itu nggak perlu melakukan hal itu. Nah, cara kerjanya itu berarti si switch ini akan mendeteksi port utama yang terhubung ke interface. Nah, kita coba konfigurasikan langsung aja. Konfigurasinya kalian tinggal ketik aja switch port strip security MAC address sticky. Nah, kalian bisa lihat dengan ketik to show port strip security interface FA0/3. Ya, ini ada typo. Nah, di sini kan untuk MAC address-nya itu sudah masuk. Nah, terus di sini saya akan membahas tentang violation. Nah, kita ketik dulu switch port strip security violation tanda tanya. Nah, jadi di sini tuh kan ada 3, ada yang protect, restrict, dan juga shutdown. Nah, untuk protect dan juga restrict itu sebenarnya sama, yaitu memblokir paket. Sedangkan shutdown itu berarti dia mematikan portnya. Jadi kalau misalnya protect dan restrict itu walaupun portnya tetap nyala, nggak dimatikan, tapi dia itu nggak bisa mengirim paket karena kan paketnya diblokir. Nah, kalau shutdown itu dari portnya udah diblokir. Nah, terus saya akan konfigurasikan yang MAC address sticky di server 2. Kita exit dulu, terus interface FA0/, sebentar ini mengarah ke ini pakai yang 0/2. Terus ketik switch port security MAC address sticky switch port per security maksimum, saya pakai yang maksimum 1 aja. Terus ketik switch port per security violation. Di sini saya akan tetap pakai yang shutdown.
Nah, terus kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, dia successful. Terus ini kita new aja biar nggak terlalu banyak. Terus kita coba hapus kabelnya yang dari server 2. Terus kita pasangkan ke hacker. Nah, terus kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, dia failed. Ini juga merah, tandanya portnya itu diblokir. Terus kita coba hapus portnya, hapus kabelnya. Terus kita pasangkan lagi ke server 2. Nah, karena ini portnya itu masih dimatikan, jadi kita nyalakan kembali. Perintahnya itu ketik exit dulu, interface FA0/2, ketik shutdown dulu, lalu ketik no shutdown. Nah, terus kita coba lihat. Nah, ini sudah hijau, kita percepat aja. Terus kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, ini udah successful. Nah, tadi kan saya sempat menyinggung tentang violence yang protect dan juga yang restrict. Kalau tadi yang shutdown kan kita sudah konfigurasi. Sekarang saya akan konfigurasi dulu yang protect. Nah, jadi perbedaan dari yang protect dan restrict itu kita coba ketik dulu. Switch port security violation. Jadi kalau misalnya protect itu kita coba ketik lagi, do show port security FA0/3. Misalnya saya akan cek dulu yang di yang server 3. Nah, jadi untuk yang protect itu kalau security violation code-nya itu 0. Nah, jadi misalnya dari hacker ke klien itu untuk security violation code-nya itu tetap 0 saat kirim paket. Terus kalau misalnya yang restrict, di bagian security violation-nya ketika ada MAC address selain MAC address dari server 3, kirim paket itu akan terhitung. Misalnya nanti ini 1 atau berapa sesuai dengan berapa kali si hacker ini kirim paket. Nah, sekarang saya akan konfigurasikan untuk yang violation protect. Exit dulu. Di sini saya akan pakai server 1, jadi untuk interface-nya pakai 0/1. Interface FA0/1, ketik switch port, mode access, switch port strip security, switch port security view. Oh ya, kita ketik MAC address dulu, MAC address sticky, terus ketik maksimum 1, ketik lagi yang violation di sini pakai yang protect. Terus kita coba kirim dari server 1 ke klien. Nah, dia successful. Terus kita akan hapus kabelnya, terus hubungkan ke hacker. Nah, kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, dia hasilnya itu failed karena kan untuk paket itu berarti diblokir, tapi untuk portnya itu tetap masih nyala. Kita coba new aja. Terus kita hapus kabelnya yang dari yang di hacker, terus kita hubungkan lagi ke server 1. Nah, terus kita coba kirim paket lagi dari server 1 ke klien. Kita coba lagi server 1 ke klien. Oh ya, ini masih merah, kita percepat aja dulu. Terus kita coba kirim paket lagi dari server 1 ke klien. Nah, dia udah successful.
Terus kita akan coba konfigurasi yang restrict. Kita pakai yang server 4. Buka switch. Terus kita exit, masuk ke interface-nya. Nah, untuk interface-nya berarti dia lewat yang 0/5. Masuk ke interface 0/5. Terus ketik switch port mode akses, ketik switch port strip security, switch port per security, MAC strip address, sticky, terus ini MAC address port security maksimum 1, terus violation restrict. Terus kita coba cek dengan do show port strip security interface FA 0/5. Nah, di sini untuk security violationnya kan masih 0. Terus kita coba kirim paket dulu dari server 4 ke klien. Nah, dia successful. Terus kita coba new aja biar nggak terlalu banyak. Seperti biasa, kita putuskan dulu kabelnya. Lalu hubungkan ke hacker. Nah, terus di sini kita coba dari hacker ke klien. Nah, terus di sini kita langsung cek aja. Do show port strip security interface FA 0/5. Nah, di sini itu security violation count-nya itu 1. Karena kan tadi kita itu baru 1 kali kirim paket ke klien. Nah, terus history pengiriman paketnya itu yang gagal tertulis di yang security violation count yang 1 ini. Jadi itu riwayatnya. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye.